Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Adi Mustafa dengan NIM 19090124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Samdev IT. Pada video kali ini berkenaan dengan proyek UAS. Kali ini kita akan membahas sebuah jaringan komputer koneksi dari klien ke server. Di sini kliennya menggunakan 6 PC dan 3 server ya. Dan syarat ketentuannya bisa kita baca di sini dari gambar yang tadi. Konfigurasikanlah seluruh PC dan router lantai 1 sampai dengan router lantai 3 dengan ketentuan IP address pada lantai 1, lantai 2 dan 3, IP net max. Catatan IP address interface yang mengarah ke LAN, gunakan IP tertinggi. Nanti kita hitung menggunakan subnet kalkulator ya. Default router mengarah ke gedung mendapatkan 10 poin. Kemudian DHCP server pada lantai 1 sampai 3 mendapatkan 10 poin. Dan poin keempat, DHCP klien pada seluruh PC. Kalau berhasil konfigurasi DHCP klien pada 6 PC tadi mendapatkan 10 poin. Kemudian konfigurasi server, DNS server, kemudian ada poltek.ac.id dan siakatpoltekdegal.ac.id. Ini poinnya cukup besar ya. Kemudian di sini jawaban dalam bentuk video yang diupload ke YouTube. Jadinya sekalian saja saya buatkan konten di YouTube saya dengan video menggunakan jas ya, alma mater. Oke. Kebetulan proyeknya sudah saya buat. Jadi tinggal mereview saja, membahas koneksi dari klien ke servernya. Oke, wait. Yang pertama tentunya kita siapkan dulu komponennya, bisa kita ambil di sini. Kemudian kita sambungkan, ini menggunakan kabel strike semua ya, kecuali yang garis putus-putus ini dia menggunakan kabel cross. Oke, yang pertama konfigurasi DHCP dulu. Dari router lantai 3, router lantai 2, router lantai 1. Ini kita konfigurasi DHCP semua untuk klien-klien PC yang ada di sini. Pertama kita coba di lantai yang ketiga dengan ketentuan di sini menggunakan NIM 124 ini NIM saya. Kemudian ini 29 kalau kita kalkulator menjadi 248. Kemudian kalian buka saja konfigurasi yang berada di router 0 lantai 3 ini. Kalian masuk ke FA01 karena di sini jalurnya kita disambungkan ke port FA01 dari router lantai 3 ini ya. Nah, di sini 192.168.124.6. Kemudian 255, 255, 255, 248. Ini menggunakan IP tipe C dengan ini tadi 29 ya. Jadi ketika kita kalkulator dengan menggunakan kalkulator subnet, dia akan menunjukkan 248. Kemudian IP tertinggi yang kita gunakan adalah 6. Jika sudah, kemudian kita masuk ke konfigurasi CLI. Nah, di sini kita buat koneksi DHCP-nya. Caranya itu kita ketikkan IP DHCP pool, kita beri nama misalkan net ya. Ini tulisannya sepertinya tidak bisa dibesarkan ya. Kemudian kita atur netnya 192.168.124.0. Kenapa 0? Karena untuk net atau network itu kita gunakan 0 ya pasti. Kemudian maxnya 255, 255, 255, 248. Untuk default dari routernya, default kita tulisan default saja, default 192.168.124.6.
enter, kemudian DNS server 112, 13, 14, 3. Kenapa saya menggunakan DNS server ini? Karena ini ketentuan dari soalnya ya. Untuk teman-teman bisa gunakan DNS server Google juga bisa yang 888. Jika sudah, kita enter saja, kemudian kita exit. Kita masuk ke PC 0, desktop, IP, kita pilih DHCP, dia request. Oke, sukses ya. Tentu saja pada sorry ini kegeser terus ya. Kemudian untuk konfigurasi di router 1 lantai 2, router 2 lantai 1 sama saja seperti yang sudah saya contohkan di router yang ini. Jika sudah terkoneksi, kita sudah mengkonfigurasi router dengan DHCP, kliennya sudah dapat IP semua, kemudian kita masuk ke router PT. Di router PT ini silahkan kalian edit dulu bagian dari ininya. Kita zoom out. Caranya bisa kalian matikan di sini, kalian matikan, kemudian kalian cari port ini karena kita akan menggunakan port FA. Port FA itu port router NM1CF ini kita tarik, itu terus ini ya. Nah, caranya seperti itu. Kita butuh 4. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan 4. Kemudian kita nyalakan lagi. Jika sudah dinyalakan, silakan kalian boleh menyambungkan dulu sembari menunggu booting ini selesai. Kalian sambungkan jalurnya, terserah, yang penting kalian mengingatnya. Di sini sudah saya tandai router 0 dari lantai 3 ini masuk ke port router PT dengan port FA01. Kemudian router 1 ini yang berada di lantai 2 ini masuk ke FA02 di router PT. Kemudian lantai 1 ini dengan port 2 ini masuk ke FA03 di router. Cek low, oke, kita mulai lagi. Ternyata tadi baterainya drop ya. Jadi baterai laptop saya kalau sudah sekian persen dia langsung mati sendiri. Kita balik ke pembahasan tadi sampai di router PT ya. Di router PT ini kalian bisa tambahkan port-port ini dengan menambahkan ini PT router NM1CFE. Kenapa ini? Karena ini merupakan port dari FA ya. Kita butuh 4 port FA ini. Caranya kalian matikan dulu, kemudian kalian tarik ini ke sini. Jika sudah, kalian nyalakan lagi. Kemudian bagian config di sini akan muncul fast Ethernet dengan menyesuaikan urutannya. Kalian bisa disambungkan terlebih dahulu atau kalian konfigurasikan terlebih dahulu. Jika disambungkan dulu, kalian di sini bisa menggunakan kabel cross ya. Dari router PT ini kalian sambungkan ke lantai 1 menggunakan kabel cross sampai lantai 3. Kemudian untuk ke servernya, ke switch PT ini kalian bisa menggunakan kabel strike. Jika sudah, kita bisa mengkonfigurasikan dari masing-masing IP. Oke, kita pilih fast Ethernet. Kemudian kita pilih fast Ethernet 110 ini karena jalur dari lantai 3 router 0 ini dia mengarah ke port FA01. Di sini kita ketikkan 172.10.10.1 karena memang ketentuan dari soalnya seperti itu ya. Kemudian kenapa di sini 252? Silakan kalian hitung saja, di sini 30 ya. Kalian hitung dengan menggunakan subnet kalkulator. Kemudian yang 20 juga seperti itu. Kemudian dengan yang selanjutnya juga sama seperti itu, kita menyesuaikan IP address-nya saja. Fast internetnya juga di sini 30 karena ketentuannya seperti itu. Jika sudah, ini kita nyambung ke port FA01 di router PT ini dari server ya. Kemudian kita buka lagi. Saya lihatnya satu-satu supaya detail ya. Oke, di sini kita setting IP untuk si server ini 112.13.14.1 dengan subnet max 224. Kenapa 224?
Kita lihat soalnya ya. Ternyata di sini belum saya tulis. Coba kita lihat soalnya. Oke, sorry. Ternyata di soalnya, oke, ini ditulis ya. Nah, dia menggunakan 27. Jadi 27 itu ketika kita hitung di subnet kalkulator, dia muncul 224. Kita pakai saja 224. Oke, tadi mana Cisco-nya? (224) ya, oke. Kemudian jika sudah, kita masuk ke konfigurasi server PT-nya. Di sini yang pertama saya beri server DNS, yang kedua server siakat.poltek.ac.id, kemudian server poltekdegal.ac.id. Yang pertama kita buka, kemudian kita masuk ke config, kita masuk ke global setting. Nah, di bagian static ini kita setting gateway-nya. Gateway yang mana? Tentu saja gateway yang ada di router PT ini, yang di port FA01, karena saya menyambungkannya di port ini. Kita masukkan sama dengan IP yang ada di sini tadi. Kemudian DNS server tentunya pakai 224 karena ketentuannya tadi 27 ya. Kemudian fast ethernet ini saya isi 3. Bisa saja kalian isi 4 atau berapa, yang penting tidak menyamai gateway ini ya. Kemudian max-nya tentu saja 224. Begitu juga dengan server-server PT yang lain. Bedanya di sini dia berbeda ya angka belakangnya, karena untuk membedakan bisa diibaratkan nomor rumah kalian. Oke. Kemudian kita masuk ke server yang pertama ini, kita masuk ke service, kita masuk ke DNS, service DNS ya. Supaya server ini bisa memanggil keadaan di server PT Siakat dan poltekdegal.ac.id ini, kita masukkan IP yang berada di kedua server ini ke dalam DNS yang berada di server DNS atau server yang pertama ini. Oke, pelan-pelan saja caranya. Yang pertama kalian ketikkan namanya sesuai dengan nama yang tertera di sini, siakat.poltek.ac.id. Kalian ketik. Oke, jadi seperti ini ya. Kalian ketik www.siakat.poltekdegal.ac.id. Kemudian IP-nya kalian ketikkan di sini dan add. Nanti akan muncul di sini. Sama saja dengan yang selanjutnya. Kita ketikkan namanya poltekdegal.ac.id, di depannya kasih www, kemudian kita inputkan IP yang ada di server ini, kita add. Selanjutnya kita mulai lagi dari router yang ada di lantai 1 sampai dengan lantai 3. Kita akan melakukan routing static. Jadi routing static itu untuk mengkoneksikan dari keseluruhan jaringan ini. Caranya kalian masuk ke config. Saya contohkan dari lantai 3 dulu, kemudian kalian pilih routing static ya. Oke. Ini yang pertama 172.10.20.0. Mengapa 0? Karena ini net ya. Kita lihat jalurnya 172.10.20, dia berada di jaringan lantai 2 dan router PT. Disambungkan melalui jalur 172.10.10.1. Kita lihat, nah disambungkan dari sini ya. Jadi dari lantai 3 masuk ke router PT, dia keluar lagi ke lantai 2 menggunakan max 252. Kenapa 252? Karena di sini dia menunjukkan 30 ya. Silahkan kalian kalkulator. Kemudian yang selanjutnya 172.10.30, kita lihat jalurnya. 172.10.30 dia melalui 172.10.10 ya. Oke, jadi dari lantai 3, jalur dari router lantai 3 ini
masuk ke router PT, kemudian dia keluar lagi ke lantai 1 ini. Jadi dia 3 router ini sudah terkoneksi ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini menggunakan 30 karena masih menggunakan MAX yang sama. Yang selanjutnya, oke, 192, 168, 124, 80. Nah, ini meneruskan jalur yang tadi nih. Karena yang sebelumnya 172, 10, 10, dia keluar ke 172, 10, 20. Sekarang dia meneruskan ke bagian klien dari router lantai 2 ini. Paham nggak? Oke, kita pelan-pelan. Kita lanjutkan koneksi yang tadi. Dia masuk ke IP 192 ini, 168, 124, 80 ini melalui jalur 172, 10, 20 ya. Karena tadi yang pertama kita sudah merouting statikan dari IP ini ke sini, selanjutnya kita teruskan dari IP ini ke sini. Begitu juga dengan selanjutnya 160 berada di lantai 1 melalui jalur 172, 10, 30. Kita teruskan karena tadi sudah dari 10, 10, kita masuk ke 10, 30, kemudian kita teruskan ke yang 192, 168, 124, 160 ini. Bagian kiri sudah selesai, kemudian kita bahas bagian kanan. Bagian kanan ini kita koneksikan ke server-server yang barusan kita setting tadi. Di sini 112.13.14 karena IP di sini tadi menggunakan IP ini ya. Ini belum saya tulis, sorry. Kemudian di sini 0 karena net itu pasti 0. Kenapa di sini 27? Karena dia menggunakan 224. Kemudian dia melalui jalur 172 10. Lihat ini ya. 10, 10, titik 1. Jadi dari router lantai 3 ini masuk ke router PT, nyambung ke IP yang ada di server. Begitu juga dengan lantai 2 dan lantai 3. Karena kalau saya bahas semua mungkin videonya akan panjang sekali ya. Kalian bisa lihat. Kurang lebihnya sama saja. Yang membedakan itu adalah ketika kita konfigurasi lantai 3, yang kita sambungkan adalah lantai 2 dan lantai 1 kemudian server. Kalau kita konfigurasi lantai 2, yang kita sambungkan adalah lantai 3, lantai 1 dan server. Begitu juga selanjutnya ketika kita konfigurasikan lantai 1, yang akan kita sambungkan adalah lantai 2, lantai 3 dan server. Routing statik di sini saya anggap selesai. Kemudian kita masuk ke routing statik yang ada di router PT, sorry. Kita masuk ke routing statik. Oke. Di sini yang pertama ada 192, 168, 124.0 karena ini net. Kemudian 29. Kenapa 29? Karena dia menggunakan 248 ya, max-nya ini. Kemudian di sini 172, 10, 10, 2. Karena dia masuk ke IP FA01 yang ada di router masing-masing lantai. Tadi saya sudah bahas IP ini belum ya? Oke, maaf saya ulangi lagi. Karena mengapa kita pakai belakang 2 ini? Karena ini merupakan gateway dari port 00 ini yang berada di masing-masing lantai. Koneksinya tentunya sama saja, tapi di sini dia menggunakan 1 ya. Nomor rumahnya menggunakan 1. Yang di sini nomor rumahnya menggunakan 2. Karena itu merupakan hukum supaya bisa terkoneksi, menjalin koneksi. Kemudian kita kembali lagi pada router statik yang ada di router PT. Kita panggil 192, 168, 124, 80. Tentunya ini IP yang ada di
router lantai 2 kita sambungkan melalui 172.10.22. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi IP yang keluar dari router ini masuk ke PC-PC ini disambungkan dengan IP yang ada di router ini yang masuk ke arah router PT ini. Oke. Jika sudah terkonekkan semua 3 lantai ke router PT ini, kemudian kita konfigurasikan IP yang di router server ini ya. Sudah. Kemudian jika sudah terkonfigurasi semua dengan baik, step by stepnya sudah dilakukan, kita bisa tes ping. Bagaimana caranya tes ping? Kita bisa pilih salah satu PC yang ada di sini ya. Kita pilih desktop, kemudian command prompt, kita ping urut 192.168.124 titik, kita ping IP yang ada di lantai 3 ini, jadi 6 ya. Ini alarm ya. Dia terjadi RTO 2 kali kemudian reply ya, ini nggak masalah karena sejatinya dia sudah terkonek. Kemudian 86 ini ada di lantai 2 ya, karena dia menggunakan IP tertinggi. Dia RTO 1 kali nggak masalah. Kemudian 166 ini IP yang ada di lantai 1, sukses tanpa RTO. Kemudian kita ping lagi IP yang berada di IP yang keluar dari router lantai 3 ini yang menuju ke jangan lantai 3, lantai 1 saja karena saya menggunakan PC client yang ada di lantai 3 ini ya. 172 10 30 kemudian 2. Oke, selanjutnya kita ping lagi IP yang masuk ke router PT ini. Terkoneksi dengan baik. Kita ping lagi IP outputnya dari si router PT ini. 13, 14, titik 1 ya. Kita ping. Kemudian kita ping lagi IP yang berada di server DNS. Tadi 2 kalau nggak salah ya. Kita coba. Oke, di RTO 1 kali, nggak masalah. Kemudian kita coba ping menggunakan www.siakat.poltek.tegal.ac.id. Biasanya ini agak lama sih. Untuk ping DNS, kita tunggu saja. Oke, dia sudah tersambung dengan baik. Jadi saya katakan berhasil ya. Konfigurasi dari 6 klien ini 3 lantai dengan menggunakan masing-masing router di setiap lantainya yang terkoneksikan melalui router PT ini. Yang router PT ini dia berkomunikasi dengan server yang kita buat tadi, ada 3 server ya. Kemudian kita lihat lagi soalnya apa masih ada yang kurang atau tertinggal. Oke, sepertinya sudah semua ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita berjumpa pada video selanjutnya.